Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih. Masih bersama dengan saya Eko Arianto. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya mengenai logika informatika. Di sini materi yang akan kita coba bahas adalah mengenai tabel kebenaran dari negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, langsung saja kita nggak usah lama-lama. Kita langsung ke materinya. Oke, tabel kebenaran. Jadi kita mulai dengan ada dua buah pernyataan ya. Ini bisa dilihat. Ada yang pertama atau yang A, 7 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Sedangkan yang berikutnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika bunga melati berwarna putih. Oke, sebelum kita bahas ini, saya ingin mencoba merefresh ya, atau mengulang materi sebelumnya. Untuk yang ini, nah ini ada kata-kata dan itu berarti masuknya apa? Masih ingat enggak? Ya, konjungsi ya. Nah, untuk yang ini, jika dan hanya jika, ini berarti masuknya ke apa? Oke, betul. Ini namanya adalah biimplikasi. Oke, berarti masih ingat. Nah, tapi tidak ke situ saya akan coba membahas ini, tetapi coba diamati antara kalimat yang di A sama di B ini, kira-kira dari ini kan ada dua buah pernyataan ya yang digabungkan. Nah, ini kira-kira antara pernyataan pertama dan kedua itu ada hubungannya atau tidak? Kalau yang A, 7 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Nah, kayaknya masih ada hubungannya ya. Keduanya membicarakan mengenai bilangan prima. Nah, tetapi yang B bisa dilihat 2 ditambah 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika bunga melati berwarna putih. Nah, kira-kira nyambung enggak? Iya, tidak nyambung. Nah, ini nanti yang kita bahas. Kok ada yang pertama itu nyambung, yang kedua enggak nyambung, itu gimana dalam tabel kebenaran? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan awal untuk materi ini. Oke, berdasarkan kedua pernyataan di atas, pernyataan A terdapat hubungan antara kedua kalimat penyusun, sedangkan pernyataan B tidak terdapat hubungan antara kedua kalimat penyusunnya. Nah, tadi yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Nah, sekarang kita coba lihat berikutnya. Untuk menghindari terjadinya perbedaan konotasi suatu pernyataan, caranya dengan menggunakan tabel nilai atau nama lainnya dengan tabel kebenaran. Ya. Nah, kebenaran suatu pernyataan didasarkan nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Nah, ini poinnya. Hanya didasarkan pada kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Dalam matematika tidak diisyaratkan adanya hubungan antara kalimat penyusunnya. Nah, tadi dari pernyataan A sama B, yang A ada hubungannya, kalau yang B tidak ada hubungan atau nggak nyambung ya. Ibaratnya kita ngobrol itu sama temen, ini diajak ngobrol ke kiri, dia malah ke kanan, nggak nyambung. Nah, ya kayak apa itu? Joko sembung, apa itu istilahnya? Anak muda sekarang. Nah, nggak usah aja ya. Oke, nah jadi seperti tadi ya, dalam matematika disyaratkan adanya hubungan antara kalimat penyusunnya. Nah, tetapi dalam logika penekanannya lebih ditujukan kepada bentuk atau susunan kalimatnya saja. Atau dalam matematika bahasa Indonesia ya, yang sudah belajar bahasa Indonesia, istilahnya adalah sintaks. Bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau arti kalimat itu lebih namanya adalah semantik tadi. Nah, ini. Kebenaran suatu pernyataan berimplikasi semata-mata hanya tergantung pada nilai kebenaran kalimat penyusunnya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya relasi. Relasi itu hubungan ya antara kalimat-kalimat penyusunnya. Nah, poinnya tadi ada awal itu ada dua buah pernyataan A sama B. Itu tidak masalah antara, kalau A otomatis tidak masalah karena kan nyambung ibaratnya. Yang B itu tadi kan nggak nyambung ya. Nah, itu tidak masalah, yang penting nanti yang akan kita cari kebenaran dari kalimat-kalimat penyusunnya. Setelah dihubungkan dengan bisa konjungsi, disjungsi, implikasi atau biimplikasi, itu jadinya kesimpulan kebenarannya seperti apa. Itu nanti yang akan kita bahas ya. Jadi hubungan antara kalimat penyusunnya itu nanti kita ibaratnya
itu kita abaikan. Nah, itu ya, itu awal dari pengantar untuk tabel kebenaran. Nah, untuk tabel kebenaran sendiri, nah, bisa dilihat, kita mulai dengan tabel kebenaran negasi. Masih ingat negasi? Nah, oke. Saya nggak akan membahas pengertian dari negasi. Negasi kan lawan ya. Nah, untuk ini, tabel kebenaran negasi itu bernilai benar untuk pernyataan yang bernilai salah. Jadi, kalau dia benar, itu negasinya adalah salah. Kalau salah, negasinya berarti benar. Nah, lawannya ya. Untuk pernyataan benar ya. Nah, dapat ditulis dalam tabel kebenaran. Tabel kebenarannya seperti ini. Nah, di sini ada pernyataan P. Jika pernyataan bernilai benar, maka negasinya adalah salah. Kalau pernyataan itu salah, maka negasinya adalah benar. Nah, ini mudah sekali untuk tabel kebenaran negasi. Gitu ya. Nah, next, kita untuk tabel kebenaran berikutnya adalah tabel kebenaran disjungsi. Nah, untuk disjungsi bisa dilihat. Ini jangan dihafalkan semuanya, tapi kita harus tahu teknik penghafalannya. Ya, kita ambil poinnya. Nah, di sini poinnya adalah di sini. Untuk pernyataan disjungsi bernilai salah, nah, dia salah jika kedua kalimat penyusunnya bernilai salah. Nah, ini aja. Nah, apelnya ini. Jadi, kalau pernyataan keduanya salah, maka nilainya salah. Selain itu, bernilai benar. Nah, jadi apelnya yang ini aja, jangan benar, nggak usah itu. Bisa dilihat. Nah, ini. Jadi, poin yang harus dihafalkan yang ini aja, yang bawah ini. Ya. Dia salah berlaku jika dua kebenaran atau bernilainya salah, maka dia salah. Selain itu benar. Nah, benar itu baik benar-benar jadi benar, benar salah benar, salah benar, benar. Nah, jadi menghafalkannya hanya ini aja. Ya, jika keduanya salah, maka salah. Selain itu adalah benar. Nah, tetapi ini, nah, saya akan membahas ini dulu. Ini ya, saya bahas ini. Jadi, ada dua pernyataan P sama P. Penyusunnya ini kita biasanya pakai nih, BBSS, punya BSBS. Ya, ini kenapa kok cuma ada 4 baris? Karena kombinasi antara kebenaran P dan Q ini, selain ini udah tidak ada lagi. Dan ini tidak ada kembali. Ini benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Sepertinya untuk yang selain ini udah tidak ada lagi. Ya, ini ada 4. Nah, kalau tadi untuk yang negasi cuma ada 2 baris ya, B sama S saja, gitu ya. Nah, nanti untuk yang slide berikutnya akan ada cara menentukan ini, karena kan nggak selamanya P sama Q, bisa ada R, bisa S dan seterusnya. Nanti jumlah barisnya berbeda. Nah, oke, kita kembali ini aja. Jadi disjungsi itu dia salah kalau keduanya bernilai salah, lainnya adalah ya, betul. Yang lainnya adalah benar. Next, untuk tabel kebenaran berikutnya adalah tabel kebenaran konjungsi. Nah, ini ya. Kita coba. Ini poin yang harus dihafalkan. Dia bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya bernilai benar. Nah, ini. Bernilai benar jika kedua kalimat penyusunnya benar. Selain itu salah. Nah, ini kayak lawan dari disjungsi ya. Nah, tabel kebenarannya ini yang dihafalkan yang atas ini. Dia benar kalau kedua kalimat penyusunnya adalah benar. Ini benar. Ini ya. Nah, yang lainnya berarti salah. Ini. Nah, jadi kalau tadi disjungsi itu dia salah kalau keduanya salah, lainnya benar. Kalau ini dia benar kalau kedua kalimatnya benar, lainnya adalah salah. Gitu ya. Itu aja yang diingatkan untuk memudahkan dalam penghafalan. Karena kalau matematika banyak hafalan nanti malah bingung. Terlalu banyak ya yang harus dihafalkan. Next. Berikutnya tabel kebenaran implikasi. Untuk pernyataan implikasi bernilai salah jika, nah ini dia salah jika kalimat pertamanya bernilai benar, kalimat keduanya bernilai salah. Nah, ini. Atau biasanya saya menyebutkan kalau BS. Nah, BS berarti salah, lainnya benar. Kita coba lihat tabelnya. Nah, ini. Dia salah kalau kebenaran pernyataan pertamanya benar, yang keduanya adalah salah.
atau BS tadi. Kalau BS hasilnya salah. Selain itu adalah ya, selain itu benar. Nah, ini poin pengapalannya untuk memudahkan adalah itu. Oke, next. Yang terakhir adalah tabel kebenaran biimplikasi. Nah, biimplikasi ini poinnya adalah ini. Biimplikasi bernilai benar jika kedua kalimatnya penyusun kebenarannya sama. Nah, ini pernyataan pertama dan keduanya sama, baik benar sama benar atau salah sama salah. Jadi lihat di sini. Nah, ini benar berlaku kalau kembar. Kembar itu baik benar sama benar ini, atau benar ini berlaku kalau keduanya salah. Nah, ini kembar. Ya, benar-benar atau salah-salah, maka penilaiannya adalah benar. Oke, itu ya. Kita ulangi ya. Tadi merefresh lagi ya, sambil mengingatkan lagi. Kalau negasi tadi kan lawannya, benar jadi salah, salah jadi benar. Kalau disjungsi tadi gimana? Ya, dia bernilai salah kalau keduanya salah, lainnya benar. Gitu ya. Kalau konjungsi masih ingat? Ya, betul. Konjungsi itu dia benar kalau keduanya benar. Selain itu adalah salah. Kalau implikasi, ya, implikasi itu dia salah kalau kebenaran pernyataan awalnya atau pertamanya benar, yang keduanya adalah salah, atau BS ya. BS, maka kesimpulannya salah. Lainnya adalah benar. Kalau diimplikasi, nah ini yang di layar. Dia benar kalau kembar, baik benar-benar atau salah dengan salah. Gitu ya. Oke, nah ini materinya sudah biasa. Kita mulai penerapan ke dalam contoh soalnya. Oh ya, tapi kita menentukan barisnya dulu. Nah, rumus jumlah baris tabel kebenaran. Jumlah barisnya adalah 2 pangkat N. Masih ingat tabel apa namanya yang negasi? Negasi itu kan pernyataan dasar itu gini maksudnya. Nah, oke, nah ini. Ini kan pernyataan dasar, lihatnya di sini, ini P cuma satu tok kan. Nah, kalau cuma satu tok berarti kan pernyataannya satu. Ini berarti kembali lagi ke ini. Jadi kan 2 pangkat 1 sama dengan berapa? 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka barisnya ada 2. Kita coba lihat, dan ada 2. Nah, 2 kan? Ini baris pertama. Ini baris kedua. Ya, ini baris pertama, ini baris yang kedua. Karena apa? Pernyataan dasarnya 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, kita coba lihat lagi. Ini harus benar masalahnya. Kalau umpamanya pernyataan dasarnya 2, ya ini 2 pangkat N ya. Kita lihat yang ini aja. Yang ini. Ini ada 2, lihat ini. P sama Q, gini ya. Nah, P sama Q berarti kan ada 2, berarti 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya ada berapa? Ya, hasilnya adalah 4. Maka barisnya ada 4, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sama baris keempat. Nah, tekniknya itu untuk kolom pertama ini dibagi 2. Biasanya awal dulu benar, ya ini kan ada 4, dibagi 2 dulu, berarti kan paruannya ada 2 sama 2. Yang atas itu benar, yang bawah salah. Berarti separuhnya dari 4 benar-benar. Selanjutnya dibagi lagi. Tadi kan kelompoknya 2 nih. Ya, benarnya 2 dibagi lagi, berarti kan 1. Jadi ini BS. Biasanya untuk pernyataan dasar terakhir itu adalah BS seperti ini. Nah, nanti kalau umpamanya pernyataan dasar ada 3, umpamanya adalah PQR. Nanti di contohnya kayaknya ada. Ya, kita bahas di situ. Nah, kita coba bahas tadi sampai sini ya. Jadi ini menentukan jumlah barisnya. Kalau ini aja salah, nanti akan salah. Contohnya di sini saya ambil 2 saja ya. Untuk yang pertama ini ada 2 pernyataan dasar ya, P sama Q. Berarti barisnya ada berapa? Coba. Ini N-nya kan ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2. Ini nanti pernyataan dasarnya ada berapa? Ada 4 ya. Kalau ini pernyataan dasarnya adalah P, Q sama R. Kalau ini udah jadi lihat.
negasi itu kan cuma, berarti hurufnya ada 3P, GR, berarti 2 pangkatnya 3. 2 pangkat 3 berapa? Ada 8. Gini ya. Nah, ini nanti barisnya ada 8, lumayan banyak. Kalau S 2 pangkat 4 jadi sebanyak 16. Tapi kita lihat yang ini dulu aja. Ada 2 soal. Yang pertama kita bahas negasi dari negasi P atau negasi Q. Kita cari pernyataan dasarnya. Pernyataan dasarnya seperti ini. P sama Q. Nah, maka jumlah barisnya adalah 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, ini ya. Pernyataan dasarnya 2, maka berinya ada 2. Kita bikin ini. Berarti pernyataan dasarnya P sama Q. Ingat, pertamanya dibagi 2. Berarti 4 bagi 2 kan 2 ya. Jadi betulnya ada 2, salahnya ada 2. Nah, ininya diparuh lagi. Betulnya 2 ini jadinya adalah betulnya 1 PSPS. Nah, kita cari pernyataan pengembangnya yang terkecil. Kita cari ini dulu, negasi P sama negasi Q. Nah, negasi P lawannya dari P ini. Kalau dia benar jadinya salah, ini jadi salah, ini jadi benar-benar. Hasilnya seperti ini. Nah, benar jadi salah, benar jadi salah, salah jadi benar, salah jadi benar. Gitu ya. Negasi Q berarti konsentrasi pada yang ini, lawannya. Nah, benar jadi salah, salah jadi benar, benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, kalau ini sudah, kita cari yang ini sekarang. Kesatuannya dari negasi P atau negasi Q yang ini. Nah, poinnya pada ini disjungsi, masih ingat? Nah, pernyataan gabungannya adalah ini sama ini. Disjungsi pengapalannya adalah dia salah kalau keduanya salah. Cari dulu. Yang keduanya salah mana? Nah, yang pertama aja kan? Ada ini salah. Yang lainnya ada lagi enggak? Enggak ada. Ya udah, lainnya berarti benar. Nah, ini. Paham ya? Apalnya gitu aja. Terus negasi dari negasi P atau negasi Q berarti ini. Lawannya dari ini. Salah jadi benar, benar jadi salah, benar jadi salah, dan seterusnya. Sudah deh. Nomor 1, kesimpulan dari tabel kebenarannya adalah ini. Benar, salah, salah. Oke, berarti nomor 1 sudah terbahas. Next, nomor 2 agak panjang. Nah, pernyataan dasarnya ada berapa ini? P, Q, R. Nah, ada 3 kan? Maka pernyataan dasarnya ada 3. Jumlah barisnya jadi 2 pangkat N. 2 pangkat 3 hasilnya ada 8. Nah, caranya sekarang. Nah, ini bisa modelnya gini. Ini tujuannya untuk memperpendek aja. Biar nanti dalam mengerjakan itu tidak terlalu lebar. Kerja kan nggak nyampe ya. Bisa dimisalkan. Berarti untuk yang ini ya, maaf. Yang ini dimisalkan adalah A. Kalau yang ini dimisalkan dengan B. Untuk semuanya soal dimisalkan dengan C. Nah, ini untuk mempersingkat dalam penulisan saja. Ya. Nah, sekarang tadi kan ada 8. Tadinya sama. 8 berarti dibagi 2. Ya. Dibagi 2 berarti ada 4. Ya udah. 4 pertama adalah benar, sisanya adalah salah. Berarti dibagi 2. Benarnya kan ada 4. Bagi 2 jadi 22. Benar 2-nya, salah 2, benar 2, salahnya 2. Yang terakhir, tak diberinya 2, dibagi lagi jadinya 1. Benar salah, benar salah, terus PSBS. Nah, kita cari negasinya, butuh semuanya enggak? Negasi P ada, negasi Q ada. Negasi R-nya, oh enggak ada, ini enggak harus ditulis, ini enggak dibuat. Harusnya enggak harus ya, tapi enggak apa-apa. Ini nanti enggak usah saja, kalau enggak dibutuhkan enggak usah ditulis. Ya, nah kita mulai dengan unsur terkecilnya. Unsur terkecilnya, nah kita mulai dengan ini terkecilnya dari negasi Q dan R. Jadi yang ini negasi Q dan R, konsentrasinya pada negasi Q sama R. Dan konjungsi masih ingat, dia benar kalau keduanya benar, berarti yang ini benar sama benar. Dan lagi yang benar-benar ini sama ini. Ya udah, hasilnya berarti yang sebaris benar. Lainnya berarti gimana? Lainnya berarti salah. Gitu ya. Kita A itu ada ini.
Dari hasil ini diimplikasikan dengan negasi P. Nah, berarti kita mulai dengan kalau A konsentrasinya berarti negasi P ini dengan ini ya. Nah, di ini biimplikasi, poinnya adalah ini biimplikasi yang kembar. Ini kembar jadinya benar. Ya, ini jadinya benar. Ini kembar lagi. Kembarnya nggak harus sama salah, sama urut ya. Ini tidak kembar. Nah, ini kembar benar sama benar. Berarti yang kembar jadinya benar ini. Lainnya gimana? Lainnya salah. Nah, sebentar yang bawah. Wah, ini ada kesalahan nih. Ya. Yang ini benar. BS kan? Ini ada kesalahan nih. Yang ini harusnya adalah apa ini? Ini salah nih. Ini adalah salah. Ya, maaf ada kesalahan. Next, kita ke ini. Q R. Keseluruhannya berarti pada yang ini. Karena implikasi cari yang gimana? BS. BS itu salah. QR, cari yang BS. Ini BS. Ini BS. Cuma dua ya. Nah, yang berarti ini. Lainnya gimana? Lainnya benar. Oke, ini P dan R. P dan R berarti yang ini. Nah, P dan R. Bedanya konjungsi. Ya benar kalau keduanya benar. Ini yang atas. Ini yang berarti ketiga. Udah kayaknya ya. Nah, berarti yang benar cuma baris pertama sama ketiga. Lainnya berarti salah. Nah, kalau B itu yang ini. Berarti gabungan dari ini ya. Ini dimisalkan dengan B. Jadi konsentrasinya ini sama ini. Nah, gitu ya. Karena dia adalah dijungsi itu kan salah kalau keduanya salah. Ini satu, cari yang keduanya salah. Ini cuma dua ya. Nah, ini jadi dua. Berarti lainnya benar. Udah deh. Nah, sekarang semuanya, yaitu soalnya ini. Ya, berarti hubungannya antara A ini dengan B. Pakainya adalah disjungsi. Disjungsi itu salah kalau keduanya salah. Cari yang keduanya salah. Kayaknya ini ya. Ini yang keduanya salah adalah ini. Jadi tulis salah. Lainnya berarti gimana? Lainnya adalah benar ya. Yang lainnya berarti benar. Oke. Nah, ini ya. Berarti ini sudah ya udah. Ini kayaknya udah benar ya. Ini walaupun jadi S tapi tetap karena disinya adalah berbeda, dia tetap benar. Nah, ini adalah kesimpulan dari tabel kebenaran untuk soal nomor 2. Ya, gimana? Apakah ada yang paham? Oke, kalau bingung nanti bisa diputar ulang ya. Atau mungkin bisa tanyakan ke saya di kolom komentar. Insya Allah kalau nanti saya ada waktu akan coba saya jawab. Gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk yang nomor 1 dan 2 contoh sudah kita bahas. Nah, kayaknya tidak asik kalau contoh tapi tidak ada latihannya. Gitu ya. Latihannya adalah ini, bisa dilihat ada 3. Buatlah tabel kebenaran untuk kalimat dalam bentuk simbol-simbol logika. Yang nomor 1, jika Q maka Q atau negasi P atau P. Yang nomor 2 ini adalah negasi Q dan R jika dan hanya P ini hasilnya dikonjungsikan ya, dikonjungsikan dengan Q atau P ya, jika Q atau R maksudnya maka P dan negasi R. Yang 3 P dan negasi R atau Q jika dan hanya jika P dan R dan S. Hati-hati dalam pernyataan dasar ya. Nomor 1 ada 2. Yang nomor 2 kayaknya ada 3 PQR. Nah, yang nomor 3 ini PQRS ada 4. Nah, hati-hati dalam penentuan itu dulu. Kalau itu salah nanti akan salah karena awal-awalnya itu harus benar di situ ya. Oke, sepertinya ini bisa dikerjakan nanti, jangan takut salah ya.
Untuk materi untuk yang ini kayaknya sudah selesai. Sila bisa dipelajari dan semoga bermanfaat. Ya, ini sila yang perlu dicermati karena nanti untuk materi selanjutnya membutuhkan apa namanya pemahaman dari materi ini. Itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk materi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.